Jumpa lagi dengan saya, Dr. Haryadi Wibisono, MPH, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Kali ini saya akan mengajak kita semua melihat permasalahan yang sedang kita hadapi, yaitu masalah yang terkait dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, ada kesepakatan dunia yang memerlukan upaya untuk mencapai eradikasi polio melalui penguatan surveillance AFP, dan ada upaya eliminasi campak dan rubella yang telah ditargetkan dan disepakati oleh berbagai negara anggota WHO akan dicapai 2026 sampai 2027. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi meliputi penyakit polio, campak, rubella, difteri, pertusis. Sering menyerang anak-anak, khususnya anak-anak balita. Beberapa di antaranya cukup serius. Penyakit difteri misalnya bisa mengakibatkan kematian serta komplikasi jantung. Penyakit campak yang banyak dianggap sebagai penyakit yang ringan, kenyataannya penyakit tadi dapat mengalami komplikasi radang paru yang menyebabkan kematian. Untuk itulah, maka dengan teknologi yang ada sekarang ini, penyakit-penyakit tadi dapat dihindarkan dengan pemberian imunisasi. Di samping itu, upaya penemuan dini dari kasus-kasus PD3 itu menjadi salah satu kunci kewaspadaan untuk menemukan setiap kasus PD3I melalui pemahaman gejala klinis yang dialami, yang difahami oleh keluarga, para petugas kesehatan, maka dapat menemukan kasus secara dini sebelum mencapai tingkat yang parah dan memerlukan perawatan. Penemuan dini juga bermanfaat untuk memastikan tidak adanya penularan yang lebih luas, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kejadian luar biasa. Upaya-upaya ini merupakan upaya yang saling kait-mengait. Untuk itu diperlukan upaya penguatan sistem, baik sistem penanganan kasusnya maupun sistem deteksi dini. Dan ini sangat tergantung pada kemampuan petugas, peran serta masyarakat, serta peran serta para stakeholder. Upaya peningkatan kapasitas melalui peningkatan kapasitas individual meliputi kemampuan perorangan staf kesehatan di masing-masing level, khususnya di puskesmas dan di kabupaten kota, serta provinsi dan pusat. Juga kemampuan melakukan analisis data yang ada, memastikan tidak ada peningkatan jumlah kasus, serta tidak ada penularan. Komponen kedua yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan dalam bentuk pemberian imunisasi. Memahami jumlah sasaran yang tepat, di mana sasaran tadi berada, sangat menentukan, sehingga kita mampu mencapai cakupan yang tinggi dan merata untuk memastikan setidaknya lebih dari 90% sasaran mampu terjangkau oleh vaksin. Untuk itu, kemampuan menjangkau tadi menjadi sangat penting. Cakupan salah satu ukuran, namun ukuran yang tepat adalah adanya peningkatan kekebalan dari setiap anak. Dan ini terbukti dengan menurunnya jumlah kasus. Cakupan yang tinggi tanpa disertai dengan pemantauan kualitas vaksin, kualitas rantai dingin, maka kita belum bisa memastikan betulkah kita mampu memberi peningkatan kekebalan pada anak. Begitu kompleksnya upaya tadi membutuhkan kesiapan dari semua level. Dari level logistik, memastikan vaksin selalu tersedia di lapangan, perencanaan yang baik, serta penentuan sasaran meliputi areanya. Dilanjutkan dengan bagaimana menggerakkan masyarakat, mengajak ibu-ibu, mengajak anak-anaknya mendatangi pusat-pusat imunisasi.
Yang ketiga adalah memastikan kita semua, petugas kesehatan, mampu menjangkau semua anak, setidaknya di atas 90%. Cakupan yang tinggi dan merata adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menekan tingginya kasus-kasus PD3I. Kerjasama yang erat antara petugas kesehatan di puskesmas, petugas kesehatan di kabupaten kota, semua stakeholder yang terlibat termasuk pemerintah daerah sangat menentukan. Di samping tentunya kesadaran masyarakat untuk membawa anak-anaknya ke pelayanan imunisasi menjadi kunci keberhasilan kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan kesadaran pada kita semua bahwa imunisasi itu adalah hak anak untuk memastikan generasi kita tumbuh sehat dan mampu menghadapi tantangan-tantangan zaman di masa depan. Sampai jumpa lagi.